applause for 2 kopi susu. Apa? Luar biasa sekali ya. Temu lagi nih, bukan Pak. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah juru kunci. Juru kunci. Ini pasti sangat menarik dan membuat kadang-kadang nambah wawasan dan membuat bulu kuduk merinding. Kalau Vega bikin bulu kuduk berdiri. Jatuh, Mas. Nah, kalau begitu langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu saya yang sangat luar biasa ini. Kembali ke Aduh. Ini bintang tamu bikin celana tuh berubah-berubah. Berubah ukurannya. Yang tadi ukuran 32, tiba-tiba lihat bintang tamu jadi 35. Dan membuat celana pendek jadi panjang. Untuk kedua permataku 2 kopi susu. 2 kopi. Coba melihat bintang tamu seperti ini, dudukmu udah tegap-tegap kan? Sesuai dengan tema kita hari ini tentang juru kunci. Kalau teman-teman saya ini tukang kunci. Kunci serep. Pernah punya pengalaman apa sih membuat dengan juru kunci? Oh iya, kebetulan waktu Sebentar, jangan dijawab dulu. Ya ilah, bukan mau dijawab. Karena pariwaranya itu sangat luar biasa sekali. Dan tahu sendiri bukan empat mata tuh tontonan yang menghibur segala makhluk yang ada di bumi ini dan seluruh jagat raya yang saya sayang dan saya care and share seperti apa, dan bintang tamunya akan memberikan satu statement yang bisa diambil positifnya kalau pemirsa di rumah itu jangan kemana-mana. Bukan mak. Jadi pintunya tuh selalu diketuk. Kayak saya capek bukainnya gitu. Daripada saya capek bukain, sekarang pintunya saya angkat, jadi hordeng. Terus kenapa? Ya biarkan kalau mereka mau masuk, masuk aja. Loh, siapa yang masuk, siapa yang ngetuk? Ya nggak kelihatan gitu kata dia. Jadi setiap waktu ada yang ngetuk, setiap waktu akhirnya diganti hordeng. Akhirnya pas kita di situ memang hordeng itu buka, terus tutup lagi. Buka, tutup lagi. Oke, Mas ini bukan Mas. Balik untuk my love 2 kopi susu. Tengah-tengah. Ini nggak tahu nih, tetangga ini selalu ada tetangga beli televisi meriang. Besoknya tetangga beli lemari es masuk angin. Besok tetangga beli mobil bawa ke rumah sakit. Terus tetangga dengar beli rumah, bendera kuning udah di depan. Apalagi yang ini. Aduh. Susah, solusinya sama dia ngobrol itu capek, buang nutrisi saja. Enggak, kita cuma merasa kagum, Mas. Pepi lu harus sampai jatuh dong. Kita salut. Harus. Iya, harus Mas Tukul. wajib itu. Yang berusaha untuk kelihatan pinter tuh keren banget, Mas. Balik kalah. Jangan gitu dong, Mas. Ngomong sama dia kalau nggak kita sabar. Dia baru masuk. Ngomong gua sabar. Lu kira berapa tahun kita menahan rasa malu dekat sama lu? Lu rasa malu, gua rasa mual ya. Udah sekarang kerja. Langsung saja sesuai tema saya malam hari tentang juru kunci. Raki-raki punya pengalaman.
kira-kira. Kan ada pepatah mengatakan raki-raki dalam peraih kan. Kura-kura dalam perahu. Ini nggak omongan, nggak muka kebalik ya. Punya pengalaman apa soal juru kunci? Monggo dari Susan dulu, monggo. Shan. Iya Mas Tukul itu benar-benar mungkin nggak bisa dilupain lah ya, mungkin benar-benar serem banget gitu. Jadi awalnya itu tepatnya daerah Bogor, juru kunci itu menunjukkan ini tempat bersejarah atau apa gitu, ada para petinggi-petinggi, makam para petinggi gitu. Nah tiba-tiba saat dia menjelaskan itu teman saya tiba-tiba langsung kesurupan Mas, mental langsung, aduh saya panik banget gitu. Mental dan sampai dia pucat tangan sampai gini-gini kan, matanya udah melotot, saya serem banget gitu. Ya udah akhirnya tiba-tiba serem, juru kunci ngomong, ya udah deh kata gitu pulang aja karena udah mental kan udah bahaya banget. Kalau enggak nanti kamu nggak ini lagi katanya apa ngobrol, jangan sampai juru kunci ngomong jangan sampai ikut seperti ini lagi, kamu nggak boleh. Jadi kami disuruh selamatan di sana Mas, selamatan, kalau nggak diselamatin ini bahaya katanya buat diri kamu, jadi nggak boleh lagi ikut. Terus selamatannya pakai apa? Harus ayamnya warna apa? Iya. Kambingnya kakinya ada 5 apa 2? Hah? Kelihatannya 4, tapi ada yang nggak kelihatan. Kalau dari Yayang nih, lo memang namanya Yayang. Bukan Yayang tuh sayang-sayang. Enak aja, gue seneng banget dong gua kalau gitu. Gimana Ya, kalau aku sih pengalaman untuk yang serem-serem begitu belum ada sih Mas. Cuman Baru kalau sekarang tentang- kan dibuka 4 mata. Iya, baru ketemu langsung kan. Makasih. Tapi kalau masalah juru kunci sempet ziarah-ziarah Tur Wali Songo gitu. Ditemenin juru kunci. Ditemenin juru kunci di Cirebon juga. Sering banget ke Sunan Gunung Jati gitu-gitu sih Pernah Mas. ke makam leluhur dia kayaknya. Mana tuh Mas? Mana? Di mana tuh? Gimana? Di mana? Di mana? Mana? Dia itu kan ada di daerah mana, Pamulang ya. Apa? Itu ada makam tiba-tiba itu bisa ini keluar asapnya sendiri. Nggak taunya tuh adiknya suruh bakarin apa gitu. Balik karena masih untuk 2 kopi. Mesti gitu ya? Mesti gitu ya? Bunyi Pernah nggak dirimu mengalami hal mistis ketika sedang berada di tempat-tempat keramat? Dan pernah ngalami itu nggak syuting ikut Mister Tukul jalan-jalan gitu? Monggo silakan dari Susan dulu. Iya waktu itu juga kebetulan di acara TV sebelah juga, program TV sebelah gitu ya. Itu tadi kejadian. Sebelah mana? Mas? Iya TV. Gua baru denger TV sebelah. Kan ada wayang sebelah ini TV sebelah. Ya itu tadi Mas. Jadi pas ini tiba-tiba saya dengan teman duet saya itu tiba-tiba seperti ada aura yang buat kita berantem gitu Mas. Jadi yang tadinya Mas, baru diomongin aduh pemirsa. bahaya. Jadi percaya nggak percaya baru diomongin energi itu tapi tiba-tiba nongol dan ngajak untuk dialog dengan bintang tamu kita. Kalau nggak percaya nanti di rekamannya ada titik terus ini tadi ada suara ketik. Merahnya bulat ya. Monggo dilanjut. Ini penting loh ini. Monggo dilanjut. Iya, jadi saat itu juga kita yang tadinya benar-benar akur ikut acara gitu tiba-tiba berantem Mas, benar-benar berantem gitu. Jadi saya negor dia gini, "Kamu kenapa sih?" kata gitu. Saya duluan gitu. Saya mau duluan. Tiba-tiba saya duluan kata gitu. Tapi tenaga, kamu kenapa sih? Bilang dia dorong gitu. Kamu kenapa kata gitu. Tenaganya itu bukan tenaga dia lagi, Mas. Ternyata orang sana bilang kalau itu dia kemasukan 7 roh, Mas. 7 roh. 7. Satu aja kemasukan aja bikin kadang-kadang. Kalau nggak bisa netralisir, bisa sampai kelojotan. Ada trouble. Loh, tadi kan ngomongin katanya kemasukan 7 roh. Wong kemasukan 1 aja kadang-kadang. Jadi 7 ya. 7. Jadi tenaganya itu
keluar banyak. Banyak banget Mas keluar. Tapi tak lihat Susan, kamu punya aura bagus. Udah Apa tuh, Mas? ada yang jaga. Alhamdulillah. Orang dijaga, tuamu Mas. sendiri. Kalau Yayang. dari Ya. Yayang. Yayang. Yayang tuh namanya, bukan Yayang tuh saya sayang. Senengan gua dong kalau gitu. Kalau aku sih pengalaman off air Mas, sering banget kalau nyanyi malam. Terus pulang itu kalau aku ngelewatin daerah yang kayak hutan-hutan gitu, dari jauh dari lampu itu udah kayak kelihatan kayak ada yang mau nyebrang gitu Mas. Pas kita tengok, ternyata sampingnya itu kali. Dan kali itu jalan buntu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang nyebrang siapa? Nggak tahu. Aku ngelihatnya Sering sih itu itu ya sering terjadi banget pada Mas. dirimu. Ngelihatnya itu bapak-bapak sih sebenarnya. Terus yang kedua wujudnya ketiga jelas. Makanya aku pelan kan, langsung ngambil lampu panjang. Ada jelas jalan gitu. Aku pikir itu orang nyari kodok atau gimana gitu. Ternyata itu emang nggak ada. Emang langsung jurang. Kakinya nampak ke tanah atau ngambang gitu. Nggak, kurang jelas sih Mas. Oh, Soalnya kan dari jauh. Nah, jawabannya seperti itu. Ya. Jadi ngambang gitu. Nggak Ngambang. jelas lah ya. Nggak Nggak jelas. kelihatan kakinya. Itu sering ya. Cowok Sering. gitu ya. Nah yang kedua kalinya itu kayak suara orang ketawa Mas. Aku konvoy Iya. dari belakang mobil aku rasanya kayak jok belakang mobil aku sih. Kayak ada suara orang ketawa gitu. Di daerah mana tuh? Di daerah Kuningan, Jawa Barat. Masih banyak hutan. Iya, iya, iya. Sangat tegang. Kalau Vega, di rumahnya Vega itu mesti di tangga. Oh bukan, anak aja nggak ada udah. Udah pergi Mas. Masih ada. Enggak. Ada apaan? Enggak, dia masih nempatin di situ. Di? Tak lihat dari auranya. Dia amit-amit Mas, tahu juga. Nggak ada Mas. Karena kalau kamu bisa dia pergi, kamu kasih lampu. Udah Mas, lampu. Bener? Udah kamu kasih belum? Udah lampu sama gabah sama kandang. Itu buat bebek. Buat bebek. Kayak mau netesin telur. Balik pemirsa, bintang tamu saya yang pertama merupakan seorang artis ganteng yang mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan para juru kunci dan tempat keramat. Siapa dia? Kita sambut Ali Zainal. Ini Jurus silat apa namanya Mas? Jurus apa namanya? Cikotok. Kampung gue. Ini main silatnya nggak sembarangan loh. Dari kecil. Iya. Kalau gue dalam kandungan. Main silat Mas. Silat dalam kandungan. Iya, dalam kandungan tuh merasakan makanan usapan dari orang tua. Kembali kalek. Untuk Bang Ali Zainal ini. Bang Ali. Dan kamu Ali Oncom sebentar. Apa kabarnya? Baik, Selamat alhamdulillah. datang di Bukan Paranormal. Udah lama kita. Iya. Akhirnya kembali lagi. Iya pastinya, karena memang aura dirimu kan positif dan energi saya itu magnetnya itu positif, jadi akan datang positif. Betul. Iya. Nonko. Menurut kabar burung yang saya terima Bang Ali waktu syuting di Pontianak, di lokasi kuburan massal mendapat pengalaman menarik mengenai juru kunci.
Seperti apa sih ceritanya, monggo nih? Baik, juru kunci ini mungkin ada dua hal yang harus dipertegas dulu. Jadi juru kunci memang turun temurun dari darah, misalnya dari orang tua turun ke anak. Betul. Juru kunci yang kedua disebut ahlul bait atau tuan rumah yang dia dapat dari gift atau berkah ya. Jadi kadang-kadang dia tahu tentang sejarah sebuah makom, dia tahu tentang hal ikhwal tentang makom, akhirnya dia menjadi juru kunci. Nah kalau turun temurun biasanya dari bapak mungkin udah almarhum turun ke anak gitu ya. Nah bapaknya mungkin menerangkan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh. Karena setiap tempat pasti ada yang boleh dan tidak boleh. Kayak di sini mungkin boleh ngeliat Mas Tukul tapi nggak boleh ngeliat Vega gitu kan. Luar biasa. Sangat setuju sekali. Ya. Di namanya jalan kematian. Jadi jalan kematian, ya. Nama tempatnya Jalan Kematian. Itu pada saat kita masuk aja udah ekstrim. Betul. Jadi ada 7 makom massal di sana. Ya. Jadi panjang sekali. Sekarang di Auri Tanah itu ada ribuan, terus ribuan. Jadi kalau misalnya kita kayak safari makom, jadi keliling gitu kayak safari makom. Ada beberapa macam yang mungkin harus kita sikapi bahwa perjuangan orang dulu tuh luar biasa gitu ya. Dari mulai alim ulama, pemuka agama sampai dengan politikus dibunuh massal di sana. Jadi perjalanan mereka itu adalah jalan kematian dan mereka tahu jalan saya akan mati, saya akan dibunuh gitu. Nah ketemu sama juru kuncinya, ini ekstrim. Jadi juru kunci itu diam pertama kayak layaknya orang biasa. Pas dia duduk, terus kita ngomong, nggak lama kemudian saya tanya, kenapa Mbah kok pintunya tuh tidak menggunakan pintu? Pintunya kenapa menggunakan hordeng? Jadi rumahnya dia tuh nggak ada pintunya, cuma ada hordeng. Karena setiap waktu ada yang ngetuk katanya. Jadi pintunya tuh selalu diketuk. Kayak saya capek bukainnya gitu. Daripada saya capek bukain, sekarang pintunya saya angkat, jadi hordeng. Terus kenapa? Ya biarkan kalau mereka mau masuk, masuk aja. Loh siapa yang masuk, siapa yang ngetuk, ya nggak kelihatan gitu kata dia. Jadi setiap waktu ada yang ngetuk, setiap waktu akhirnya diganti hordeng. Akhirnya pas kita di situ memang hordeng itu buka terus tutup lagi, buka tutup lagi gitu kan. Nah ini aku bilang artinya juru kunci itu ya harus punya mental yang tinggi, harus mental yang kuat. Luar. Tujuh. Sini Bang Alim. Kamu untuk Bang Tot sebentar ya. Dikatain Bang Tut sama Bang Kotan. Bang Ali kan pernah ziarah ke makam-makam para ulama. Iya. Apakah sama di sana juga ada juru kuncinya? Ya baik, itu yang disebut dengan ahlul bait atau tuan rumah. Jadi tetap ada juru kuncinya. Namun sebelum lari ke sana sedikit ingin menyikapi yang Pontianak lagi. Ada satu makom pelajaran pesan moralnya digali makom itu sama juru kuncinya. Ternyata pas digali setelah sekian lama diangkat masih utuh bentuknya. Jadi jasadnya masih utuh. Ada 2 yang harus kita sikapi. Pertama ahli jannah sama ahli nar. Ahli nar pun tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Kenapa? Karena jijik. Kalau ahli surga memang ditentukan oleh Allah bahwa tanah tidak mau memakannya. Gitu. Jadi kita harus bisa menyikapi 2 hal ini. Kenapa ahli nar tidak dimakan juga oleh tanah? Karena harus kan dari tanah kembali ke tanah. Artinya di dalam jasadnya ada sesuatu yang tersimpan, yang di luar dari kekuasaan kita, yang akhirnya tanah tidak mau sama dia. Beda dengan ahli surga. Pada saat digali bentuknya sama pun, bahkan satu helai pakaiannya pun tidak koyak ya. Tapi cahaya dan 70 feet ke kanan, 70 feet ke kiri itu sampai ke sana. Gitu. Jadi, ini pesan moral. Ngebedain apa? Yang ngebedain di situ satu hal wanginya terus beda sekali. Dan dia terhimpit dalam keadaan menyamping. Kalau ahli jannah pada saat dibongkar itu masih dalam keadaan utuh dan tersenyum. Ini wanginya pun beda. Nah ini ada satu hal di Jalan Kematian itu ada satu ahli jannah yang dia bilang bahwa pada saat dibongkar itu bagus sekali jasadnya. Bahkan dia masih ingat saya letakkan kaos kakinya di dalam sakunya waktu dibunuh. Dan kaos kakinya masih utuh dalam aslinya, tidak ada yang satupun yang dimakan oleh binatang. Ini pelajaran di Jalan Kematian bahwa sesungguhnya hati-hati membedakan yang baik dan buruk itu tipis sekali. Luar. Ini ngomongin soal surga kok kamu ketakutan sekali Pak. Ketakut sih enggak, justru malah kagum, Mas. Iya, mata lo aja udah hitam, Pep. Bekas kerja. Tadi siang. Jannah itu surga, taruh nur jannah cahaya surga. Tuh, harus ngerti. Apanya cuma satu itu saya. Gak usah ngomong. Pemirsa,
Bintang tamu saya yang selanjutnya merupakan seorang juru kunci dari Istana Tuyul. Istana Tuyul Arwana. Di daerah Klaten, Jawa Tengah, Central of Jawa, ya. Sebelumnya saya panggil, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Sempat ke sana. Pemirsa, di Desa Mbero, Palar Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, terdapat pohon tua yang berusia sekitar 700 tahun. Pohon ini dikeramatkan warga karena diyakini sebagai Istana Tuyul. Menurut warga, banyak orang dari berbagai daerah yang meminta tuyul di pohon ini. Konon, pohon ini merupakan kekuasaan dari Eyang Bondo, yang berarti harta. Tuyul-tuyul yang ada di pohon ketos ini merupakan cucu-cucu dari Eyang Bondo. Tak jarang warga melihat sosok anak kecil yang bermain di sekitar pohon ketos ini. Biasanya orang yang berhasil mendapatkan tuyul akan diikuti oleh bayangan dua anak kecil yang berkepala botak. Ingin tahu cerita lebih jauh tentang kerajaan tuyul ini? Bukan Empat Mata menghadirkan juru kuncinya untuk bercerita bersama kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Mirza, masih penasaran? Ya. Supaya nggak penasaran, kita sambut langsung Bapak Dahono. Namanya selalu ya, Pep. Langsung aja nih Pak Dahono ya. Sejak kapan Pak Dahono menjadi juru kunci di Istana Tuyul dan siapa sih yang memilih Pak Dahono menjadi juru kunci di sana? Saya ganti Bu tahun 2000. Kaget loh, Mas. Mas, kaget. Pak Dahononya sampai kaget. Saya nggak mendekat, ini perwakilan Tuyul ya. Care seperti apa yang akan diberikan pada pemirsa di rumah maupun studio tentang kenapa dipilihnya Pak Dahono? Apakah yang diceritakan dengan Mas Ali yaitu turunan atau memang dapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa? Turunan atau tanjakan? Ikuti terus. Jangan tetap bukan Pak. Padahal itu berapa pintu udah ketutup. Kan kalau di hotel kan zup gitu ketutup kan. Itu seakan-akan kebuka lagi untuk kencang banget. Jeder. Oke, masih di Bukan Bat. Balik ke lag. Untuk Pak Dahono, sejak kapan Pak Dahono menjadi juru kunci dan siapa sih yang memilih Pak Dahono menjadi juru kunci? Monggo di 2006 Pak. 2006 mulai itu. Ganti Ibu. Dulu kan Ibu. Ibunya Pak Dahono ya? Iya. 2006 ya. Udah dibekali apa aja sama ibu biasanya? Ya, cuma pesan-pesan gitu aja. Ya, misalnya apa Pesannya pesan-pesannya? misalnya apa? Ya suruh itu gantinya itu. Ganti Ibu itu. Gantiin ibu ya gitu. Ya. Terus ada, ya. Ya kan anaknya itu 4. Saya yang bontot, yang disuruh saya yang gitu. Dipilih sama ibu, Sama Mas ibu. Dahono ya, padahal Ya. ada 4 anak. Ya. Mungkin ibu udah tahu kriteria ini kayaknya yang bisa hanya Pak Dahono. Iya. Karena saya mulai 88 sudah mewakili Ibu itu loh. Misalnya seperti apa mewakilinya? Mewakili. Ya itu misalkan ada orang yang bikin sowan kita kan yang disuruhnya kan gitu. Sowan ke tempat eyang itu loh. Terus yang datang biasanya dalam daerah, luar negeri mungkin orang-orang bule. Luar negeri aja ada, terus daerah juga ada kan gitu.
Apa saja sih tugas-tugasnya sebagai juru kunci di sana nih, monggo Pak? Ya, istilahnya ya membersihkan di tempat lokasi, terus memintakan orang yang ada ya minat kan gitu. Terus malam Jumat ya bikin sajen-sajen di situ kan gitu loh. Biasanya kalau mereka datang tuh hari-hari tertentu atau terus membawa apa saja, mungkin teman-teman saya ada yang tertarik dan sebagainya. Itu harinya bebas tuh Pak, Oh, bebas. tinggal minatnya kan gitu. Siang malamnya Boleh, bebas. bebas. Kebanyakan hari apa tuh? Kebanyakan tuh Kemis Rebu itu ya. Malam. Ya. Menurut informasi yang saya dapat terima dari intelijen bukan empat mata, konon di pohon ketos tersebut dikuasai oleh sosok gaib atau tuyul. Kenapa kok tuyul-tuyul seneng di pohon tersebut, monggo Pak? Ya karena itu Pak, petilasan sejak dulu gitu loh. Itu pohon ketos itu ceritanya dari yang itu udah 700-an tahun lah. Lebih itu. Udah saya itu keturunan ke-6. Dulu kan mbah ibu terus baru saya kan gitu. Di Indonesia atau di dunia pohon ketos itu ada berapa? Kok bisa cuma hanya di situ aja? Setahu saya cuma di tempat saya itu. Di Pak. situ. Nah, itu enggak bisa bibit, enggak bisa dicangkok itu. Berarti memang dipilih oleh Iya. itu tadi makhluk yang small chicken itu yang kecil-kecil itu. Kecil, pengayam. Pohonnya ukurannya besar ya? Besar. Berarti makanya tumbuhnya di situ, jadi nggak sembarangan ya. Dicangkok pun nggak bisa. Enggak ya? bisa. Pohon ketos ini kan berada di sekitar pemukiman warga. Pernah nggak sih tuyul-tuyul tersebut datang atau main-main ke rumah warga terdekat itu? Ya sering juga lihat Pak gitu loh. Tapi tidak apa itu ya istilahnya, kalau diniati itu malah nggak kelihatan, tapi kalau biasa aja malah nanti lihat dengan kan, gitu. Yang nggak disengaja-ngaja ya, Ya, gitu. terlihat. Tuyul itu warnanya beda-beda atau sama atau Beda-beda Pak. beda-beda? Beda-beda. Gimana? Berarti kayak permen dong kalau jalan itu. Gulali Mas. Warna-warni juga kan ya? Apa aja? Apa aja? Bener loh warna-warni. Yang ada tuh warnanya apa aja? Ya ada yang cakep dan ada yang jelek kan gitu. Warnanya Ya seperti anak itulah. Anak biasa gitu. cewek cowok. Ya. Maaf Pak, mengganggu nggak sih keberadaan tuyul di sekitar warga? Apakah pernah ada protes karena gangguan dari para tuyul nih Pak? Monggo Pak. Di wilayah di kampung kita Pak. Iya. Nggak ada. Nggak ada yang berani istilahnya. Protes Sembrono gitu itu. ya. Terus sembrono itu nggak ada yang Ya, berani. memang pohonnya unik dan tidak Beda gitu, Mas? Beda. Bedanya? Pagernya padahal biasa, tapi di situ punya energi yang sangat luar biasa sekali. Nah, Pak Dahono mungkin lebih paham. Nah, Iya. katanya banyak sekali tamu dari luar kota maupun mancanegara yang meminta keberkahan dan pesugihan di sana. Emang pesugihan apa yang ada di sana nih, monggo nih Pak Dahono? Ya cuma satu arah itu aja Pak. Tuyul. Lain-lainnya nggak ada. Ya. Tuyul itu ya. Biasanya ritualnya ngapain tuh, Pak Dahono? Malam Bawa- Jumat. Malam Jumat, Ya. bawa kembang, Ya sama itu sajen-sajen lah gitu. coklat nggak? Enggak. Kan nggak tahu nanya. Biasanya kalau bunga baunya sama coklat. Sekalian aja kasih brownies sekalian. Pak Dahono, berhasil tidaknya dia membawa tuyul dan biasanya orang itu ngambilnya satu atau dua tuyul atau tiga atau empat? Iya, monggo. satu atau sepasang biasanya. Sepasang Pak. Cewek cowok atau Cewek cowok? cowok. Harus sepasang. Itu kenapa tuh Pak Dahono? Sepasang, harus sepasang. Harus pasang. Kenapa? Terus Pak? berhasilnya dia bawa jadi tuh seperti apa? Sampai Sebenarnya deal nanti gitu kan ya? dia tahu toh Pak. Nah, perasaan ada di rumahnya situ kan. Biasa sekali. Kalau enggak ya enggak kan. Biasanya apa yang bikin gak jadi Pak Dahono? Ya itu. Itu. Karena kan biasanya itu ada pantangan marah selama 40 hari itu. Gak boleh marah. Selama 40 hari itu enggak boleh marah. Terus? Berarti Yang saya nggak bisa bersangkutan diterima itu. nih. Harus sabar Mas. Harus sabar. Lo kan darah tinggi marah-marah Yang mulu. ngurusin tuyul-tuyul ini berat angkat tangan. Jadi harus sepasang
Dan begitu dia dapat itu cara jalannya waktu waktu dia datang dan kita dapat pulang beda apa sama? Ya beda. Oh, udah Merasa berat nanti kalau pulang tuh, kalau udah ada gitu. merasa berat si pemiliknya. Ya, walau pakai mobil atau pakai becak itu merasa berat gitu. Merasa berat. Tapi dia sendiri pasti bisa lihat tuyul-tuyulnya. Yang bersangkutan nanti bisa kalau memang ikut kan gitu. Oh, gitu. Tahu. Agak ini. Iya. Karena pohon ketos ini nggak sembarangan pohon. Betul. Iya. Pak, konon katanya di sana ada berapa tuyul Pak yang Tidak di situ? terhitung kali ini. Wah, tidak bisa dihitung itu sejak Ratusan, lama ya. ribuan? Ribuan. Gitu. Paling tinggi itu tuyul berapa? Paling kecil berapa tingginya sama kecilnya? Ya seusia 3 tahun itu. Paling gede? Ya, paling gitu. Oh, 3 tahun. Segini lah ya? Gini lah. Oh, segitu. Ada yang Ada kecil juga? rambutnya nggak? Ada yang enggak, ada yang punya, Pak. Kayak orang gitu. Iya. Ada yang botak, ada yang Ada yang kotak dia dong. botak. Ada yang otak. Nah, jadi tuyul mana loh? Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang juru kunci gunung fenomenal di tanah Jawa. Sebelumnya panggil, kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, di bagian tengah Pulau Jawa terdapat sederet gunung berapi yang merupakan gunung teraktif di Indonesia. Salah satu gunung tersebut adalah Gunung Merapi. Gunung ini sangat berbahaya, karena menurut catatan modern, gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali, dan dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Dan terakhir pada tahun 2010 yang mengakibatkan meninggalnya seorang juru kunci yang bernama Mbah Marijan. Dan konon gunung ini memiliki banyak penunggu gaibnya. Kini Merapi memiliki juru kunci yang baru. Benarkah bila ingin jadi juru kunci harus ada persetujuan dengan makhluk gaib setempat dan keraton Jogja? Penasaran? Tetap di Bukan Empat Mata. Pemirsa pasti sudah nggak sabar dan penasaran. Daripada penasaran, langsung aja kita sambut juru kunci Gunung Merapi, Pak AC. Kembali ke pripun kabare Pak AC? Saya Mas. Terima kasih. Sehat, Thank you. You're welcome to Not for Eyes. Saya hadir di Bukan Empat Mata. Ini acara yang sangat fenomenal dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang ada ini. Dari dunia nyata maupun dunia gaib pada nonton semua. Ini yang nyata memang kelihatan segini, tapi yang nggak nyata lebih banyak dari. Mungkin Pak Asid paham, Pak Daono juga paham. Pak Daono udah lirik-lirik di sana, Pak Asid sudah tahu, udah bisa membaca situasi. Kalau ini ngelihatnya taunya hanya warna biru, ungu, merah. Untuk Pak Asid, sejak kapan Pak Asid resmi dilantik menjadi juru kunci Gunung Merapi? Apa saja tugas Pak Asid sebagai juru kunci Merapi ini? Monggo. Ya, terima kasih Mas Dukul. Iya. Saya dilantik menjadi juru kunci yaitu sejak pada tanggal 4 April 2011. Sebagai tugas saya yaitu pertama adalah melaksanakan yaitu sebagai tugas dari Keraton Yogyakarta. Pada setiap tahunnya itu ada namanya, itu ada labuan di Merapi. Yaitu kami tugas saya. Yang kedua yaitu tugas saya adalah mengembangkan atau memelihara yaitu tentang budaya Jawa. Ya, begitu. Jadi dan juga kami juga menjaga kondisi alam
yang ada di sekitar Merapi, ya di Merapinya. Setuju saya. Bentar ya Mbak, kopi susu dan Mas Ali ya. Katanya di sekitar Gunung Merapi banyak sekali tempat-tempat yang dikeramatkan. Yang kira-kira ada hal mistis apa yang ada di sekitar Gunung Merapi? Monggo. Ya, kalau di sekitar Gunung Merapi itu di samping juga fenomena alam, di situ adalah kaitan dengan Labuan itu juga ada istilahnya, di sana ada yang namanya itu yang sapu jagat. Di situ adalah yang menunggu. Nah, istilahnya kalau di Merapinya itu yang menunggu Gunung Merapi. Konon menurut informasi yang saya dapat bahwa keberadaan Gunung Merapi itu ada sangkut pautnya dengan kerajaan pantai selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Bisa diceritakan nih, monggo. Oh iya. Berkaitan dengan antara Merapi dengan Laut Selatan. Nggih. Ya itu ini ceritanya agak panjang ini. Nggih, singkat mawon. Ya. Itu antara pertemuan antara Sultan yang yang pertama yaitu Panembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, waktu itu ada suatu Panembahan Senopati waktu itu baru baru bertapa, karena waktu itu keraton itu baru dalam kondisi tidak tenang karena baru istilahnya perang itu dengan kerajaan Pajang, sehingga mereka minta bantuan pada Nyi Roro Kidul itu. Minta bantuan itu, terus mungkin ada suatu perjanjian itu, terus akhirnya itu juga Nyi Roro Kidul, antara Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati itu ada suatu ada suatu komitmen yang perjanjian yang sangat erat, sehingga itu ada terus ada hubungan erat dengan tapi peperangan itu langsung lawannya ya, karena itu minta bantuan dan akan dibantu oleh Nyi Roro Kidul. Oke. Luar biasa sekali. Kembali ke pohon keramat ini. Kalau jalan Keramat Pela dari situ. Apa betul saking keramatnya pohon ketos itu semua warga tidak berani mengambil ranting atau daun yang jatuh di sekitar pohon? Bisa diceritakan? Betul, Pak. Wah, luar biasa. Pernah ada yang mungkin tidak tahu ngambil akibatnya seperti apa? Nah, nanti akibatnya bisa kesurupan anaknya atau suaminya atau istrinya kan gitu, satu keluarga itu kan gitu. Jadi udah paham ya. Jadi umpama warga baru nggak ngerti gitu, mereka ditulis aja di situ. Dilarang untuk mengambil pohon yang jatuh, daun jatuh, ranting. Biasanya udah tahu, Pak. Udah ada yang tahu ya. Kalau warga sudah tahu kali ya. Udah ada. Tobat ya. Untuk ketiga bintang tamu saya, Pak Ali, Pak Dawono, dan Pak Asih. Pak Ali. Kalian kan sering tugas di tempat-tempat keramat ini. Pernah nggak sih mengalami hal-hal mistis yang sangat menyeramkan sekali ketika sedang menjalankan tugas nih? Monggo dari Mas Ali dulu. Mas Ali. Mas Ali. Oh iya. Suka ngelempar-lempar nih. Kalau bermain dengan hal gaib pasti ya akan masuk ke dalamnya gitu kan. Cuman sebenarnya hal yang paling bahaya itu pada saat kita nggak bisa menguasain diri kita sendiri, atau kita nggak tahu siapa diri kita sendiri. Karena kalau ngomongin hati kan nggak kelihatan sama gaib di dalam gitu. Nah, kalau misalnya masih dunia lain ini emang nggak ada rekayasa, nggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi ngikut atau nempel itu emang sering. Jadi, contoh simpel, setelah selesai itu aku nggak pernah tidur setelah sholat duha. Jadi pulang, aku tahajudan, habis itu tunggu subuh sampai duha baru tidur. Karena Rasulullah SAW itu selalu tidur setelah duha. Jadi tidak ada gangguan sihir atau gangguan mistis yang akan mengganggu kita. Masuk hotel, duduk sendiri gitu, pasti aktivitas ada gitu. Kayak apa,
tempat sampah itu dimainin gitu kan, dikorek-korek. Aku cuman ngomong jangan di sini, dia bilang. Kalau kamu di sini nanti kamu kebakar. Kenapa? Karena aku sebentar lagi mau sholat tahajudan loh nih. Dia bilang gitu kan. Gak lama kemudian keluar gitu. Padahal itu pintu udah ketutup. Kan kalau di hotel kan zup gitu ketutup kan. Itu seakan-akan kebuka lagi untuk kenceng banget. Jeder. Gua kaget bener loh. Untung bibirku nggak copot lagi. Kalau sampai copot bisa jalan dengan sendirinya. Terus pintu nutup sendiri. Dan sebenarnya dia itu bukan keluar gitu, cuman tipu muslihat karena yang namanya jin itu selalu membuat tipu muslihat ya. Dia bilang keluar tapi tetap masih di dalam. Jadi ternyata dia hanya buka ditutup lagi sama dia gitu. Seakan-akan saya sudah keluar gitu. Oke gitu, selesai kan urusan. Tiba-tiba di kamar mandi itu kan kalau ada sebuah hotel gitu di kamar mandi yang kita bisa nerawang di dalamnya kalau misalnya ada orang mandi kalau lampu nyala gitu kan. Betul. Aku nanya, "Duh, gue masih ada di situ," aku bilang gitu ya. Terus dia main-main gitu apa yang di dalam kamar mandi kan. Wah, saya bilang tak siksa nih kamu di sini kan. Karena kemudian aku sholat tahajud masih ada. Nah ini ada sebuah fenomena bahwa di kamar mandi itu kalau kita masuk harus baca doa. Karena memang tempat mereka di sana ya. Sehingga ada yang bilang baca doa dari luar, ada yang baca doa di dalam, tapi dalam hati ya. Kalau di luar boleh dilafazkan. Nah ini artinya dia berlindung di kamar mandi gitu kan. Wah, hebat nih aku bilang nih. Artinya wallahu a'lam bishawab. Tembus nggak sih ke kamar mandi doa kita itu yang jadi permasalahan kan, tergantung iman kita. Artinya dia kayak gua aman di kamar mandi gitu. Habis itu aku diamin di kamar mandi, aku masuk kamar mandi itu udah berubah semua kan. Oke, aku bilang nih, wah rusuhnya dia bilang nih. Udah habis itu aku keluar, aku sholat aku sarapan, kabur dulu, sempet takut gitu kan, kabur. Habis itu balik lagi duha, tidur, benar dia masuk dalam mimpi. Jadi tuh anak kecil gitu. Terus dia ngikutin dari belakang gitu kan. Terus aku bilang aku lagi berdiri di antara orang, kok ada anak kecil di samping. Terus saya tak gandeng anak kecil itu, tak pojokin ke pojok, saya bilang kamu jangan ikut saya, itu dalam mimpinya. Bilang kamu jangan ikut saya, kamu nanti kesiksa ikut saya. Terus dia diem ngeliatin aja gitu, rambutnya panjang segini, perempuan gitu kan. Jelas banget kelihatan. Lah itu yang disebut rep-repan jadi akhirnya. Jadi di tidur itu langsung nggak bisa gerak, jadi kayak kekunci. Dia kayak nusuk di bagian belakang gitu. Wah ini hebat, saya bilang nih, PR nih, saya bilang. Akhirnya aku nyebut Allah yang pertama, Allah yang kedua, Allah yang ketiga lepas. Nah pas lepas kita itu bagaimana menyikapi hal itu, maka ta'awuzlah dan buanglah ludah ke sebelah kiri 3 kali tanpa mengeluarkan ludahnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahnya nggak keluar Mas Ali? Nggak keluar. Aku banyak banget. Ya. Cuma kamu lagi marah sama orang itu kali. Takut. Kalau saya malah tak kiri dulu. Wah. Tahu 3 kali kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Jadi aku berlindung dari godaan syaitan dan terkutuk. Ini banyak orang salah, malah istighfar. Istighfar itu artinya bukan berlindung kepada godaan syaitan dan terkutuk, tapi minta ampun. Jadi kalau misalnya ngeliat setan, astagfirullahaladzim, bukan itu. Harusnya kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini, akhirnya kita itu, terus aku balik posisi tidurku, khair, alhamdulillah nggak ada godaan lagi. Wow. Jadi pengalaman mistisnya seperti itu. Ngikutin. Kalau Pak Dahono nih, monggo. Monggo. Ini ada jedeng lagi nggak nih? Ya kalau memang tempat keramat itu tetap ada rasa, Pak, ada rasa karismanya kan gitu. Misalkan kita pas nyekar ya itu juga ada perasaan kan gitu, merinding kan gitu, itu pasti ada kan gitu. Yang paling menyeramkan apa? Selama dari 2006 sampai sekarang Pak Dahono. Ya Pak, paling menyenangkan nanti ada kayak ada bisikan dari yang situ kita itu. Kalau Pak Asih, monggo. Kalau saya memang namanya makhluk atau makhluk dikatakan makhluk halus itu saya yakin itu ada. Tetapi itu istilahnya itu bukan arti suatu dipercayai, tapi itu apa sebagai itu makhluk Tuhan. Jadi memang kalau itu memang kadang-kadang itu baru berdoa atau berdoa apa harus ada sesuatu. Mungkin tentunya ada seperti mungkin Mas Ali, Bapak Dahono ini
pasti terasa, itu pasti itu mungkin terasa takut, terasa merinding, mungkin terasa badan agak panas dan lain sebagainya. Tetapi yang penting kalau menurut saya itu yang penting itu semua makhluk itu namanya itu makhluknya Allah adalah itu perlu dihormati. Pemirsa, untuk mencairkan suasana kita sambut penampilan dari dua kopi susu. Oke, kita goyang lagi sama-sama ya. Goyang lagi sama kopi susu ya. Ada single dari kita. Dua kopi susu. Tidak kawin-kawin, sejujurnya aku tak mau begini. Hidup dalam simpanan cintamu, asik pacaran denganmu, terlanjur bersamamu. Tidak kawin-kawin, setia ku takkan kamu nyata. Ojo di sini karena pengaruh jodoh. Ayo ketemu. Kau bilang nanti dulu. Ku rasakan janjimu semu. Mengapa kita bertemu? Kapan aku menunggu kepastian darimu. Bukan goyang sama-sama. Nyanyi lagi ya. Bisa semangatnya dong. Pacaran denganmu, terlanjur bersamamu. Tidak kawin-kawin, setia ku ajak kamu nyantai. Ojo di sini pengaruh jodoh. Ayo ketemu. Kau bilang nanti dulu. Rasakan janjimu semu. Mengapa kita bertemu? Oke Pak, jadi buang Pak. Pemirsa, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang maupun pemerintah merupakan sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan dan dijaga dengan baik. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Ali Zainal, dua kopi susu, Pak Daun, pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saksikan dan sekolah, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan kurang lain. Tonton terus bukan mata, sebenarnya